Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 2 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar memiliki hukum-Mu ya Bapa dalam hati dan memiliki roh anak-Mu dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini tanggal 2 Agustus berjudul Hakikat Karakter Moral. Ayatnya terdapat dalam 2 Korintus 10 ayat 15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Engkau harus menjauh dari tanah yang mempesona milik setan, dan tidak membiarkan pikiranmu terombang-ambing dari kesetiaan kepada Allah. Melalui Kristus engkau boleh dan seharusnya berbahagia, serta membentuk kebiasaan pengendalian diri. Bahkan, pikiranmu harus ditundukkan kepada kehendak Allah, dan perasaanmu berada di bawah kendali akal dan agama. Imajinasimu tidak diberikan untuk dibiarkan liar dan berjalan sesuka hati, tanpa usaha menahan atau mendisiplinkannya. Jika pikiran salah, maka perasaan akan salah. Dan pikiran serta perasaan yang digabungkan membentuk karakter moral. Jika engkau menyerah pada kesan-kesanmu dan membiarkan pikiranmu berjalan dalam saluran kecurigaan, keraguan, dan keluh kesah, engkau akan menjadi salah satu manusia yang paling tidak berbahagia. Saudari F yang terkasih, engkau memiliki imajinasi yang sakit, dan engkau tidak menghormati Allah dengan membiarkan perasaanmu sepenuhnya menguasai akal dan penilaianmu. Engkau memiliki kehendak yang kuat yang menyebabkan pikiran bereaksi atas tubuh, mengganggu peredaran darah dan menimbulkan kemacetan pada organ tertentu, dan engkau sedang mengorbankan kesehatan demi perasaanmu. Engkau sedang membuat kesalahan yang jika tidak diperbaiki tidak hanya akan berakhir dengan merusak kebahagiaanmu sendiri. Engkau sedang melakukan kerugian nyata, bukan hanya bagi dirimu tetapi juga bagi anggota keluargamu yang lain. Engkau telah membiarkan imajinasimu yang terlalu dipacu menguasai akal. Seandainya engkau tidak memiliki kuasa atas perasaanmu, hal ini tidak akan menjadi dosa. Tetapi tidaklah benar untuk menyerah kepada musuh dengan cara demikian. Kehendakmu perlu disucikan dan ditundukkan, bukan dipertentangkan dengan kehendak Allah. Manusia ditempatkan di dunia yang penuh kesedihan, kepedulian, dan kebingungan. Ia ditempatkan di sini untuk diuji dan dibuktikan, sebagaimana Adam dan Hawa, agar ia dapat mengembangkan karakter yang benar dan membawa harmoni dari kekacauan dan kebingungan. Ada banyak hal yang harus kita lakukan yang bersifat penting, dan ada banyak hal yang dapat kita nikmati. Melalui Kristus, kita dibawa ke dalam hubungan dengan Allah. Rahmat-Nya menempatkan kita di bawah kewajiban yang terus-menerus. Merasa tidak layak atas kasih karunia-Nya, kita harus menghargai bahkan yang paling kecil sekalipun. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini adalah vital, sebab berhubungan dengan keselamatan. Tentang karakter, Roh Nubuat berkata dalam Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, halaman 180 paragraf 4.
Dia, yaitu Yesus, datang untuk meninggalkan teladan karakter yang sempurna bagi manusia. Dia taat terhadap semua tuntutan Bapanya. Jika kita mengikutinya dalam hidup kita, maka kita akan melaksanakan perintah-perintah hukum Allah yang kudus. Teladan yang Yesus tinggalkan bagi kita adalah teladan kesempurnaan karakter. Dan jika teladan ini menjadi bagian kita, maka hal itu sama dengan menuruti hukum Allah. Sebab karakter dan hukum berhubungan. Christ Object Lesson, halaman 315, paragraf 1 berkata, Allah menuntut kesempurnaan anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri, dan itu adalah standar dari semua karakter. Inilah hakikat dari karakter moral. Hukum Allah adalah salinan karakter Allah, dan itulah standar semua karakter. Dan karakter Allah inilah yang Yesus teladankan bagi kita. Karenanya, dengan memiliki karakter Kristus, hal itu sama dengan telah menuruti hukum Allah. Sebab demikianlah Yesus. Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 390, paragraf 2, yang berbunyi, melalui Nabi ia berkata tentang dirinya sendiri, Aku suka berbuat kehendak-Mu, ya Allah, dan hukum-Mu adalah di dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Dan pada waktu hidup di antara manusia, ia berkata, Bapa tidak pernah meninggalkan aku sendirian, karena aku selalu melakukan perkara-perkara yang menyukakan hatinya. Yohanes 8 ayat 29. Inilah kehidupan Yesus, suatu kehidupan yang sepenuhnya menuruti kepada hukum Bapanya dan kehendak Bapanya. Itu sebabnya hidup Yesus teladan yang sempurna dalam penurutan hukum Allah Bapa, yang adalah salinan karakter Bapa. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan, hukum-Mu adalah di dalam dadaku. Namun versi King James lebih tepat, sebab dikatakan, hukum-Mu ada di dalam hatiku. Thy law is within my heart. Mengapa penting sekali tentang hati ini? Sebab hati dan pikiran adalah satu. Apa yang dalam pikiran mempengaruhi yang dalam hati. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 222, paragraf 2. Melalui Kristus engkau boleh dan seharusnya berbahagia, serta membentuk kebiasaan pengendalian diri. Bahkan pikiranmu harus ditundukkan kepada kehendak Allah, dan perasaanmu berada di bawah kendali akal dan agama. Imajinasimu tidak diberikan untuk dibiarkan liar dan berjalan sesuka hati tanpa usaha menahan atau mendisiplinkannya. Jika pikiran salah, maka perasaan akan salah, dan pikiran serta perasaan yang digabungkan membentuk karakter moral. Jika engkau menyerah pada kesan-kesanmu dan membiarkan pikiranmu berjalan dalam saluran kecurigaan, keraguan, dan keluh kesah, engkau akan menjadi salah satu manusia yang paling tidak berbahagia. Pikiran dan hati sangat erat hubungannya. Gabungan pikiran dan hati membentuk karakter moral. Pikiran salah, maka perasaan salah, dan gabungan pikiran dan perasaan yang salah menghasilkan karakter moral yang salah. Pikiran benar, maka perasaan benar. Dan gabungan pikiran dan perasaan yang benar adalah karakter yang benar. Inilah pentingnya bagi Yesus memiliki hukum Bapanya di dalam hatinya. Namun, meskipun hukum Bapanya di dalam hati Yesus, perhatikan dalam kutipan tersebut dikatakan, Bapa tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Jadi, dalam kehidupan Yesus di dunia ini, Bapa selalu menyertai anaknya, yaitu oleh tinggal di dalam Yesus. Inilah patron bagi kita. Sebab, Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 54, paragraf 1, berkata, tidak mungkin bagi manusia memelihara hukum dengan kekuatan sendiri, karena alamiah manusia sudah rusak, cacat, dan secara keseluruhan tidak menyukai karakter Allah. Meskipun kita sudah hafal hukum Allah, namun kita tidak akan dapat menurutinya dengan sempurna. Sebab alamiah manusia sudah jatuh. Oleh karenanya, hakikat karakter moral tidak hanya memiliki hukum dalam hati, namun terlebih lagi memiliki roh dalam hati. Patriarchs and Prophets, halaman 372, paragraf 2, menyatakan, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Dengan memiliki roh Kristus, kita akan hidup sama seperti Dia hidup. Inilah pola yang Yesus karuniakan kepada kita. Waktu Yesus hidup di dunia ini, hukum Bapanya ada di dalam hatinya. Namun, Yesus hidupkan oleh kehadiran Bapa dalam dirinya.
Bapa di dalam anaknya. Bapa tidak meninggalkan anaknya sendirian. Kasih karunia Kristus ini adalah rohnya Kristus. Kristus telah kembali ke sorga. Karenanya dia curahkan rohnya, roh Kristus, agar kita dapat hidup dalam penurutan kepada hukum Bapa. Kita dapat hidup sama seperti Yesus hidup, hanya oleh karena memiliki rohnya Yesus. Sebagaimana Yesus hidup menuruti hukum Bapanya dengan menerima Bapa di dalam hidupnya, demikianlah kita juga menerima Kristus dalam hidup kita. Inilah hakikat karakter moral yang benar. Karenanya, renungan pagi hari ini ingatkan kita semua dalam Maranatha halaman 222 paragraf 5. Manusia ditempatkan di dunia yang penuh kesedihan, kepedulian, dan kebingungan. Ia, yaitu manusia, ditempatkan di sini, yaitu di bumi, untuk diuji dan dibuktikan, sebagaimana Adam dan Hawa, agar ia dapat mengembangkan karakter yang benar dan membawa harmoni dari kekacauan dan kebingungan. Kita dalam masa percobaan, dan dalam masa percobaan tersebut kita diuji dan dibuktikan, adakah kita mengembangkan karakter yang benar? Artinya, adakah kita menerima rohnya Yesus? Sebab untuk memiliki karakter yang benar adalah dengan menerima rohnya Yesus. Sebab Yesuslah satu-satunya manusia yang menghidupkan hukum Bapanya dengan sempurna. Mengapa penting sekali kesempurnaan karakter ini? Suratnya nomor 95 tahun 1901 paragraf 25 berkata, karakter yang dibentuk di sini harus menyerupai karakter Kristus, atau kita tidak akan pernah mendengar sambutan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Matius 25 ayat 34. Karakter sempurna adalah untuk keselamatan. Karenanya jangan lupa, hakikat karakter moral adalah memiliki hukum Allah Bapa dalam hati dan memiliki roh Kristus dalam hati. Maka pikiran kita benar, dan bila pikiran benar, maka perasaan benar. Gabungan pikiran benar dan perasaan benar adalah karakter moral yang benar, yaitu karakter Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa kami perlu memiliki karakter yang benar, karakter Kristus agar dapat mewarisi kerajaan sorga. Dan untuk itu penting bagi kami untuk memahami hakikat karakter moral, yaitu memiliki hukum Allah Bapa dalam hati dan memiliki rohnya Kristus dalam hati. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus maka hukum yang kami kenal dan ketahui dapat kami hidupkan. Sebab Yesuslah satu-satunya manusia yang dalam menghidupkan hukum Bapa dengan sempurna. Dan sebagaimana kami bertumbuh hari demi hari hingga pada akhirnya saat Yesus datang, kami didapati benar dan layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran ini, beserta kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.